Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, Ibu Fitriana Kahar, selaku dosen pengampu mata kuliah Instrumentasi Klinik, serta teman-teman sekalian yang kami banggakan. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami dari kelompok 4 memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Saya sendiri, Fanny Syakira Zahra, dengan NIM akhir 091 sebagai moderator dan pemateri. Saya Naura Fairuz Zahwa dengan NIM akhir 084 sebagai pemateri. Saya Sofia Sana Muarraf Utami dengan NIM akhir 078 sebagai pemateri. Saya Rizky Alfia Rahmawati dengan NIM akhir 087 sebagai pemateri. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi mengenai densitometer, hemositometer, dan turbidimeter. Semoga presentasi ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi kita semua. Dan beberapa lama, mari kita mulai presentasi ini. Kepada Safi Hasanah, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang alat densitometer. Pengertian densitometer. Densitometer adalah alat untuk mengukur kerapatan suatu bahan transparan atau reflektif. Alat ini digunakan di industri percetakan, fotografi, dan medis. Untuk memastikan kualitas dalam laboratorium medis, densitometer mengukur kepadatan optik sampel cair atau gelombang untuk menghasilkan zat dalam darah, urin, atau jaringan. Cara kerjanya dengan mengukur cahaya yang diserap sampel meningkatkan konsentrasi zat. Semakin banyak cahaya yang terserap, semakin banyak konsentrasi zatnya. Jenis-jenis densitometer. Densitometer ada dua jenis, yaitu densitometer manual dan densitometer otomatis. Densitometer merupakan jenis alat dari densitometer yang menggunakan metode manual untuk mengukur kepadatan atau kerapatan suatu sampel. Bentuk dari densitometer manual ini mirip dengan urinometer. Densitometer jenis ini biasanya digunakan untuk mengukur massa jenis berbagai zat cair. Densitometer manual secara efektif untuk mengukur kerapatan atau density dari zat cair. Yang kedua itu densitometer digital atau otomatis. Densitometer digital merupakan jenis alat yang menggunakan teknologi elektronik untuk meningkatkan kecepatan atau akurasi pengukuran. Berikut beberapa hal densitometer digital, yaitu densitometer refleksi. Densitometer refleksi merupakan densitometer digital yang dirancang untuk membaca sinar yang direfleksikan oleh permukaan suatu benda. Densitometer jenis ini sering digunakan dalam industri percetakan untuk mengukur kepadatan tinta pada kertas. Yang kedua yaitu densitometer transmisi. Densitometer transmisi merupakan densitometer yang digunakan untuk mengukur beberapa banyak sinar yang dapat melewati benda yang transparan. Densitometer jenis ini sering digunakan dalam bidang radiologi untuk mengukur kepadatan gambaran radiologis atau dalam industri percetakan untuk mengukur kepadatan negatif atau slide. Fungsi dan kegunaannya. Densitometer memiliki fungsi dan kegunaan untuk mengukur kerapatan atau kepadatan dari suatu sampel. Seorang ahli teknologi laboratorium medis menggunakan densitometer dalam berbagai prosedur analis laboratorium, terutama untuk mengukur kepadatan atau konsentrasi zat pada sampel biologis. Contoh penggunaan yaitu seorang ahli teknologi laboratorium medis menggunakan densitometer fotometrik untuk mengukur konsentrasi hemoglobin dalam darah pasien. Prinsip kerja densitometer. Densitometer bekerja berdasarkan prinsip Archimedes menurut Kurniawan A 2024. Cairan dengan jenis massa yang akan diukur dimasukkan ke dalam tabung gelas. Lalu densitometer dicelupkan perlahan hingga mencapai keseimbangan. Skala pada alat akan menunjukkan massa jenis cairan di permukaan. Saat dicelupkan, densitometer mengalami gaya apung yang sebanding dengan berat cairan yang dipindahkan. Kedalaman pencelupan menunjukkan massa jenis cairan sesuai skala. Bagian-bagian densilometer. Yang pertama adalah sumber cahaya atau light source. Fungsinya menghasilkan sinar yang akan melewati atau dipantulkan dari sampel yang diuji. Biasanya menggunakan lampu LED, lampu halogen, atau laser, tergantung pada jenis densitometer. Kedua adalah filter optik atau axial filter. Fungsinya menyesuaikan panjang gelombang cahaya yang digunakan agar sesuai dengan karakteristik sampel yang diukur. Filter ini membantu meningkatkan akurasi pengukuran dengan memilih spektrum cahaya yang sesuai.
Selanjutnya, bagian-bagian densitometer. Yang ketiga ada sampel holder atau sampel stack. Fungsinya sebagai tempat untuk meletakkan sampel yang akan diuji seperti film fotografi, plat mikrobiologi, atau cairan dalam kuvet. Pada densitometer reflektif, ini berbentuk permukaan datar, sedangkan pada densitometer transmisi biasanya berupa slot untuk memasukkan film. Yang keempat, ada detektor cahaya atau light sensor atau fotodetektor. Fungsinya mengukur intensitas cahaya yang diteruskan atau dipantulkan oleh sampel. Biasanya menggunakan fotodioda atau fotomultiplier tube PMT untuk mendeteksi perubahan cahaya yang dengan sangat sensitif. Bagian-bagian densitometer yang kelima, yaitu adalah sistem pemrosesan data atau microprocessor and display. Fungsinya mengelola sinyal dari detektor cahaya dan mengubahnya menjadi nilai densitas optik. Hasil pengukuran ditampilkan dalam angka di layar LCD atau LED dalam satuan OD atau optical density. Yang keenam adalah layar tampilan atau display screen. Fungsinya menampilkan hasil pengukuran densitas optik secara digital. Beberapa model memiliki layar sentuh atau antarmuka lebih canggih untuk analisis lebih lanjut. Bagian-bagian densitometer yang ketujuh adalah tombol kontrol atau panel navigasi. Fungsinya mengatur mode pengukuran, kalibrasi, dan penyimpanan data. Beberapa tombol umum meliputi on atau off, mode kalibrasi, pembacaan atau read, dan save atau penyimpanan. Yang kedelapan adalah sumber daya atau power supply. Fungsinya menyediakan daya untuk mengoperasikan alat, biasanya menggunakan baterai pada densitometer portable atau sumber listrik langsung pada densitometer benchtop. Cara penggunaannya. Yang pertama, menyalakan alat densitometer. Kedua, lap bagian area standar dengan tisu agar tidak ada sidik jari atau debu yang menempel. Ketiga, masukkan botol standar ke dalam tabung tempat sampel pada alat lalu tekan tombol centang. Yang keempat, setelah muncul hasil pada layar display, ambil botol standar dan riset alatnya. Yang kelima, ambil botol sampel yang sudah diberi air, lalu lap area luar botol. Yang keenam, masukkan botol sampel ke dalam lubang tempat sampel pada alat, lalu tekan tombol centang. Yang ketujuh, setelah muncul hasil pada layar display, ambil botol sampel dan catat nilai kekeruhan air. Cara perawatan densitometer. Yang pertama, letakkan densitometer pada permukaan yang datar dan pastikan berada dalam kondisi yang kering serta terhindar dari kelembapan. Yang kedua, setelah selesai digunakan, bersihkan bagian optik dengan menggunakan tisu yang bersih untuk menghindari kontaminasi. Kalibrasi densitometer. Yang pertama, nyalakan densitometer. Hidupkan alat dan tunggu beberapa saat hingga stabil. Pastikan suhu dan kelembapan lingkup tetap stabil. Beberapa model memerlukan waktu pemanasan. Yang kedua, pilih mode kalibrasi. Pilihan mode yang sesuai, misalnya untuk film atau cairan. Jika densitometer memiliki filter atau sumber cahaya yang dapat diatur, pastikan panjang gelombangnya sesuai standar. Yang ketiga, gunakan standar kalibrasi. Masukkan standar kalibrasi ke dalam alat. Jika menggunakan film, letakkan dengan benar pada dudukannya. Jika menggunakan cairan, pastikan cuvet dimasukkan dengan tepat. Kalibrasi densitometer. Yang keempat, lakukan pengukuran. Tekan tombol read atau start untuk memulai. Alat akan mengukur cahaya yang dimiringkan atau dipantulkan dengan standar kalibrasi. Yang kelima, sesuaikan pembacaan. Bandingkan hasil pengukuran dengan nilai standar. Jika tidak sesuai, lakukan penyesuaian sesuai petunjuk alat. Beberapa densitometer membantu pengaturan ulang faktor kalibrasi. Terima kasih kepada Sofi atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan saya sendiri. Kelebihan alat densitometer. Yang pertama, akurasinya tinggi. Dapat mengukur kepadatan bahan dengan presisi, baik cair maupun padat. Kedua, banyak aplikasi, yaitu dapat digunakan dalam percetakan, laboratorium biologi, dan medis, seperti mengukur kerapatan tinta atau kepadatan tulang. Yang ketiga, mendukung berbagai gelombang panjang. Yaitu dapat menganalisis spektrum cahaya yang melewati atau dipantulkan oleh sampel. Kemudian yang keempat,
beragam jenis, yaitu ada densitometer reflektansi atau cetakan, transmisi, reflektansi untuk cetakan. Selanjutnya ada transmisi untuk bahan transparan dan X-ray untuk medis. Kemudian ada kekurangannya. Yang pertama, itu kurang efektif sampel untuk mengaburkan. Yang berarti cahaya harus bisa melewati sampel agar hasilnya akurat. Yang kedua, perlu kalibrasi yang teliti, yaitu kesalahan dalam kalibrasi bisa menyebabkan data tidak akurat. Yang ketiga, harga mahal, yaitu model canggih seringkali berbiaya tinggi, terutama untuk analisis klinis atau farmasi. Yang keempat, sensitif terhadap lingkungan, yaitu suhu, kelembapan, dan pencahayaan dapat mempengaruhi hasil pengukuran. Hal yang perlu diperhatikan. Pertama, kalibrasi. Lakukan kalibrasi dengan standar yang sesuai sebelum digunakan. Kedua, kondisi lingkungan. Gunakan di tempat dengan suhu kelembapan dan pencahayaan stabil. Ketiga, jenis sampel. Pastikan sampel sesuai dengan jenis densitometer dan dalam kondisi bersih. Keempat, perawatan alat. Gunakan sesuai petunjuk dan bersihkan secara rutin. Kelima, ketelitian pembacaan. Catat hasil dengan benar dan lakukan pengukuran ulang jika perlu. Karena pengaturan yang tepat, sesuaikan mode dan panjang gelombang sesuai jenis analisis. Selanjutnya, review jurnal alat densitometer. Untuk jurnal yang pertama, ditulis oleh Stephen R. Cummings, MD, David Bates, MD, MSc, dan Dennis M. Black, PhD. Judul dan metodenya yaitu Clinic Use of Bone Densitometry, Scientific Review. Pembahasannya, penggunaan densitometri tulang, khususnya DXA, untuk mengukur kepadatan mineral tulang, BMD, sebagai indikator risiko patah tulang, terutama pada wanita pasca menopause. Meskipun BMD dapat memberikan informasi akurat, pengukuran BMD perlu dipertimbangkan bersama faktor risiko klinis lainnya, seperti riwayat patah tulang dan usia. Kesimpulannya, pengukuran BMD menggunakan DXA sangat berguna untuk menilai risiko patah tulang. Namun, keputusan terapi osteoporosis harus mempertimbangkan hasil BMD dan faktor risiko lain. Pendekatan holistik dalam pengobatan osteoporosis sangat diperlukan untuk menentukan pengobatan yang tepat. Selanjutnya yang kedua, ditulis oleh Nugroho Trisanyoto, Dwi Lestari, dan Surakman dengan judul dan metode rancang bangun densitometer berbasis Arduino untuk pembacaan film radiografi. Dengan pembahasan densitometer berbasis Arduino ini mampu mengukur densitas optik film radiografi dengan akurasi tinggi. Alat ini memberikan indikator langsung mengenai apakah film radiografi memenuhi standar yang ditetapkan. Pengujian menunjukkan bahwa alat ini memiliki kinerja yang cukup stabil, meskipun hasil memerlukan kalibrasi lebih lanjut untuk meningkatkan akurasi pengukuran. Dari segi efisiensi, alat ini lebih murah dan mudah digunakan dibandingkan densitometer konvensional. Kesimpulannya, penelitian ini berhasil merancang dan membangun densitometer berbasis Arduino yang dapat digunakan untuk pembacaan film radiografi dengan standar ASME. Alat ini memiliki potensi besar dalam industri inspeksi non-destruktif karena lebih murah dan lebih mudah digunakan dibandingkan densitometer konvensional. Namun, untuk aplikasi yang lebih luas, diperlukan pengembangan lebih lanjut, seperti peningkatan akurasi sensor, sistem kalibrasi yang lebih baik, dan integrasi dengan sistem digital untuk penyimpanan data otomatis. Materi akan dilanjutkan dengan pembahasan tentang turbidimeter. Pengertian turbidimeter. Turbidimeter adalah alat ukur untuk mendeteksi kekeruhan air memanfaatkan efek cahaya sebagai dasar untuk mengukur keadaan air baku dengan satuan NTU atau Nephelometric Turbidity Unit atau GTU, Jackson Turbidity Unit atau FTU, Formation Turbidity Unit. Jenis turbidimeter, yang pertama ada turbidimeter benchtop, yang kedua ada turbidimeter portable, yang ketiga ada online turbidimeter. Fungsi dan kegunaan alat turbidimeter. Turbidimeter memiliki fungsi dan kegunaan untuk mengukur kekeruhan suatu sampel. Kekeruhan ini disebabkan adanya partikel tersuspensi dalam cairan seperti lumpur, mikroorganisme, atau zat organik lainnya.
Turbidimeter bekerja dengan mengukur jumlah cahaya yang diserap atau dihamburkan oleh partikel dalam sampel. Prinsip kerja turbidimeter. Prinsip kerja turbidimeter adalah sinar yang datang mengenai suatu partikel, ada yang dipantulkan dan ada yang diteruskan. Maka sinar yang diteruskan digunakan sebagai dasar pengukuran. Alat akan memancarkan cahaya pada media sampel, dan cahaya tersebut akan diserap, dipantulkan, atau menembus media tersebut. Cahaya yang menembus media tersebut akan diukur dan ditransfer ke dalam bentuk angka. Bagian-bagian turbidimeter. Yang pertama ada sumber cahaya, berfungsi menghasilkan cahaya yang akan melewati sampel cairan. Yang kedua, sampel kuvet, yaitu sampel kuvet berfungsi untuk menampung cairan sampel yang akan diukur kekeruhannya. Selanjutnya ada detektor cahaya, berfungsi untuk mendeteksi cahaya yang tersebar akibat partikel dalam sampel. Yang keempat, lensa dan filter cahaya, untuk mengarahkan dan menyaring panjang gelombang cahaya yang masuk ke detektor agar sesuai dengan standar pengukuran. Selanjutnya ada mikrokontroler, berfungsi untuk mengolah sinyal dari detektor cahaya dan mengonversinya menjadi satuan kekeruhan. Selanjutnya layar display berfungsi untuk menampilkan hasil pengukuran turbiditas dalam satuan NTU dan FTU. Selanjutnya ada sumber daya, untuk menyediakan daya untuk operasi turbidimeter. Selanjutnya ada tombol kontrol atau interface. Cara penggunaan alat turbidimeter. Yang pertama, masukkan sampel ke dalam kuvet sebanyak 10 mm, 10 ml. Yang kedua, tekan tombol on untuk menyalakan turbidimeter. Yang ketiga, lakukan kalibrasi dengan larutan kalibrasi, serta menekan tombol K. Yang keempat, setelah alat menampilkan tulisan standby, maka alat sudah siap digunakan. Yang kelima, masukkan kuvet berisi sampel ke turbidimeter, kemudian tekan tombol read atau enter dan lakukan pembacaan. Cara perawatan alat turbidimeter. Pertama, bersihkan sensor optik dan lensa secara berkala menggunakan kain lembut atau menggunakan tisu khusus optik. Selanjutnya, lakukan kalibrasi secara berkala, gunakan standar kalibrasi yang sesuai untuk memastikan keakuratan pengukuran. Selanjutnya, turbidimeter disimpan di tempat yang kering dan bersuhu stabil. Gunakan kuvet yang bersih tanpa goresan, karena goresan yang dapat mempengaruhi hasil pengukuran. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rizky Afif. Baik, selanjutnya yaitu kalibrasi. Yang pertama, tekan tombol K untuk memulai kalibrasi. Yang kedua, letakkan sampel standar, pastikan dalam posisi benar. Kemudian tekan tombol read untuk pembacaan. Yang keempat, lepaskan sampel standar yang pertama, lalu letakkan pada sampel standar 2 dan lakukan pembacaan. Yang kelima, tekan tombol enter untuk menyimpan. Selanjutnya, kelebihan turbidimeter. Yang pertama yaitu presisi tinggi. Turbidimeter dapat mendeteksi perubahan kecil dalam tingkat kekeruhan, menjadikan alat yang sangat akurat untuk analisis kualitas air, cairan farmasi, dan minuman. Kemudian yang kedua yaitu cepat dan efisien. Proses pengukuran hanya membutuhkan waktu singkat dan tidak memerlukan persiapan sampel yang rumit. Yang ketiga, non-destruktif, yaitu penggunaan alat ini tidak mengubah atau merusak komposisi sampel, sehingga dapat digunakan untuk analisis berulang tanpa mengurangi kualitas sampel. Yang keempat yaitu dapat digunakan untuk berbagai industri. Next. Selanjutnya yaitu kekurangan. Kekurangan turbidimeter yaitu yang pertama dipengaruhi oleh sifat partikel, variasi dalam ukuran, bentuk, dan distribusi partikel dalam cairan dapat menyebabkan ketidakakuratan dalam pengukuran, terutama jika sampel tidak dihomogenkan. Kemudian yang kedua yaitu terbatas hanya untuk sampel cair. Yang ketiga, memerlukan kalibrasi berkala. Yang keempat, rentan terhadap interferensi cahaya. Pencahayaan eksternal atau refleksi dari wadah sampel dapat memengaruhi hasil pengukuran jika tidak dilakukan di lingkungan yang terkendali. Kesalahan yang sering terjadi yaitu 1. Sampel tidak homogen, partikel mengendap atau tidak tercampur rata. Yang kedua,
tabung sampel kotor atau tergores, cahaya menyebar tidak sesuai, hasil tidak akurat. Yang ketiga, tidak melakukan kalibrasi rutin yang menyebabkan hasil bisa menyimpang. Yang keempat, menggunakan standar kalibrasi yang kotor atau kadaluarsa mengakibatkan pengukuran jadi tidak valid. Hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, pastikan sampel homogen dengan cara kocok atau aduk dengan lembut sebelum pengukuran agar partikel tersuspensi merata. Yang kedua, lap tabung dengan kain bebas serat sebelum memasukkan ke alat. Ini membantu menghilangkan noda atau bekas air. Yang ketiga, gunakan tabung yang bersih dan tidak tergores. Goresan atau noda dapat menyebabkan penyebaran cahaya yang tidak diinginkan. Yang keempat, lakukan kalibrasi secara berkala. Gunakan standar kalibrasi yang sesuai agar hasil tetap akurat. Yang kelima, pegang tabung di bagian atas atau bawah. Hindari menyentuh bagian tengah agar tidak meninggalkan sidik jari. Yang terakhir, simpan alat di tempat yang bersih dan kering. Hindari paparan debu dan kelembapan berlebih yang bisa merusak sensor. Selanjutnya, review jurnal. Jurnal yang pertama ditulis oleh Muhammad Faisal Hermadi Dwi Puryanti. Judul dan metode perancangan sistem monitoring tingkat kekeruhan air secara real-time menggunakan sensor TSD-10. Pembahasan jurnal ini membahas mengenai pengembangan sistem monitoring tingkat kekeruhan air secara real-time menggunakan sensor TSD-10 yang bekerja dengan prinsip perubahan tegangan akibat perubahan tingkat kekeruhan air. Sensor TSD-10 yang digunakan bekerja sebagai turbidimeter, yaitu alat yang mengukur tingkat kekeruhan air berdasarkan intensitas cahaya yang diserap air atau dihamburkan oleh partikel yang ada di dalam air. Kesimpulan, yang pertama, desain sistem terdiri dari bagian sistem sensor TSD-10, bagian blok elektronika dan sistem GUI. Bagian sistem sensor TSD-10 merupakan modul sensor yang terdiri dari transmitter berupa LED dan transceiver berupa fototransistor. Bagian blok elektronika terdiri dari rangkaian catu daya, rangkaian mikrokontroler, rangkaian driver, motor DC, dan modul USB to serial. Tingkat kekeruhan air akan dideteksi oleh sensor TSD-10 dan datanya diolah oleh mikrokontroler. Kemudian hasilnya ditampilkan melalui aplikasi komputer serta disimpan dalam bentuk database. 2. Tegangan keluaran sensor TSD-10 berkurang seiring dengan pertambahan tingkat kekeruhan air. Pengurangan disebabkan semakin tinggi kekeruhan air, maka semakin lemah intensitas cahaya yang diterima oleh fototransistor. Jurnal yang kedua ditulis oleh Dinda Sekar Pramesti dan Sapta Indra Puspikawati. Judul dan metodenya, analisis uji kekeruhan air minum dalam kemasan yang beredar di Kabupaten Banyuwangi. Metode pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling, pengecekan kekeruhan menggunakan alat Eutex instrumen turbidimeter TN100. Pembahasan jurnal ini membahas mengenai penelitian yang menganalisis tingkat kekeruhan air minum dalam kemasan atau AMDK yang beredar di Kabupaten Banyuwangi. Hasil pengukuran dengan turbidimeter menunjukkan bahwa semua sampel masih dalam batas aman sesuai standar nasional. Beberapa faktor yang mempengaruhi kekeruhan air termasuk sumber air baku dan proses filtrasi dalam produksi. Kesimpulan, secara keseluruhan AMDK yang diuji memengaruhi standar kualitas air minum. Air dari sumber pegunungan memiliki tingkat kekeruhan yang lebih rendah dibandingkan air tanah. Untuk materi
Baik, selanjutnya materi akan dilanjutkan dengan pembahasan tentang hemositometer. Selanjutnya yaitu pengertian hemositometer. Hemositometer merupakan suatu alat laboratorium yang digunakan untuk menghitung jumlah sel secara cepat dan akurat. Hemositometer biasa digunakan di bidang biologi, kedokteran, dan penelitian untuk menentukan konsentrasi sel pada suatu larutan. Hemositometer pertama kali ditemukan oleh Louis Charles Lasses pada tahun 1874 yang terdiri dari 2 counting chamber. Di setiap chambernya memiliki garis-garis pada permukaan kaca dengan luas chamber 9 mm. Alat ini disebut dengan kamar hitung. Bagian-bagian alat hemositometer. Yang pertama, kamar hitung atau counting chamber. Bagian utama hemositometer berupa slet kaca tebal dengan area hitung yang memiliki grid atau kotak-kotak berukuran standar untuk menghitung sel, darah, atau mikroorganisme, contohnya pada hemositometer Neubauer. Grid terdiri dari 9 kotak besar, masing-masing dengan subdivisi lebih kecil. Yang kedua, jalur pengisian atau loading area. Area di kedua sisi kamar hitung tempat pipet atau mikropipet digunakan untuk menambahkan sampel cairan. Yang ketiga, grid mikro atau microscopic grid. Pada kisi-kisi yang terukir di permukaan kamar hitung yang memudahkan perhitungan sel di bawah mikroskop. Kemudian selanjutnya yaitu penutup kaca atau cover slip. Kaca tipis yang diletakkan di atas kamar hitung untuk memastikan distribusi sampel merata dan menjaga volume sampel tetap konstan. Kemudian selanjutnya pipet leukosit dan eritrosit. Ini opsional pada beberapa jenis hemositometer, digunakan untuk pengenceran sampel sebelum dihitung. Next. Jenis-jenis alat yang pertama yaitu Neubauer Improved Hemositometer. Paling umum digunakan di laboratorium klinis, memiliki grid atau kotak-kotak dengan total 9 kotak besar yang masing-masing memiliki subdivisi lebih kecil. Digunakan untuk menghitung sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan trombosit dalam sampel darah. Kemudian yang kedua yaitu Fuchs Rosenthal Hemositometer. Memiliki grid lebih besar dibandingkan Neubauer dengan 16 kotak besar, sering digunakan untuk menghitung sel dan cairan cerebrospinal atau CSF atau cairan biologis lainnya. Digunakan dalam analisis sitologi dan neurologi. Kemudian yang ketiga, Thoma Hemositometer, khusus digunakan untuk menghitung eritrosit dan leukosit dalam sampel darah. Memerlukan pipet khusus yang disebut Thoma pipet untuk pencampuran sampel sebelum dihitung. Kurang umum digunakan saat ini karena metode lain lebih praktis. Kemudian yang keempat, Malassez Hemositometer. Memiliki grid dengan 25 kotak besar, digunakan dalam laboratorium mikrobiologi untuk menghitung jumlah mikroorganisme dalam kultur sel. Yang kelima, Howard Mode Cone Hemositometer digunakan dalam industri makanan untuk menghitung jumlah spora jamur dalam produk seperti susu dan jus. Tidak digunakan dalam analisis darah, tetapi prinsip penggunaannya sama. Untuk pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan dengan Naura. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi, fungsi dan kegunaan dari
alat hemositometer yang pertama untuk mengetahui jumlah sel eritrosit dalam darah yang penting dalam diagnosis anemia, polisitemia, dan gangguan darah lainnya. Dua, menilai jumlah leukosit dalam darah yang dapat menunjukkan infeksi peradangan atau gangguan sistem imun. Yang ketiga, untuk mengevaluasi jumlah trombosit dalam darah yang berperan dalam proses pembekuan darah. Yang keempat, untuk menghitung sel dalam cairan biologis lainnya. Next. Kemudian prinsip dari hemositometer. Hemositometer bekerja berdasarkan prinsip perhitungan sel secara manual dalam volume tertentu dari sampel cairan biologi seperti darah atau cairan cerebrospinal. Alat ini menggunakan grid atau kotak-kotak mikroskopis yang membantu dalam menentukan jumlah sel dalam suatu volume tertentu, biasanya dengan bantuan mikroskop. Next. Kemudian cara kerjanya yang pertama, siapkan hemositometer dengan membersihkan permukaan bilik menggunakan etanol 70%. Kedua, suspensikan kembali campuran sel 10 mikron sel yang diwarnai ke dalam ruangan hemositometer menggunakan pipetator 20 mikroliter. Ketiga, letakkan hemositometer pada meja mikroskop cahaya binokuler, kemudian atur mikroskop ke pembesaran 10 dan fokuskan pada sel. Keempat, dengan menggunakan perhitungan tangan, hitung sel inti sel yang diwarnai di masing-masing 4 kotak luar hemositometer, termasuk sel yang terletak di bagian bawah dan sisi kiri, tetapi tidak termasuk sel yang di sisi atas dan sisi kanan pada gambar. Jika asam asetat 3% dengan biru metilen digunakan pada bagian 1, hitung inti sel yang diwarnai. Jika biru tripan digunakan pada bagian 1, hitung sel hidup yang tidak diwarnai. Next. Kemudian selanjutnya masing-masing dari 9 kotak utama hemositometer mewakili volume total sebesar 0,1 mm3 karena 1 cm3 setara dengan 1 mili. Konsentrasi sel dapat ditentukan menggunakan persamaan berikut. Jumlah total sel berinti per mili sama dengan jumlah sel rata-rata per kuadrat dikali faktor pengenceran dikali 104. Next. Cara perawatan. Yang pertama, pembersihan setelah digunakan. Bersihkan dengan lembut, gunakan kain lembut atau kertas tisu yang tidak mudah meninggalkan serat untuk membersihkan kaca dan grid. Hindari penggunaan bahan abrasif yang dapat menggores permukaan. Yang kedua, gunakan alkohol isopropil untuk membersihkan sisa-sisa darah atau cairan lainnya. Ketiga, bisa menggunakan air disting, cuci dengan air suling atau air destilasi untuk menghilangkan kotoran. Kemudian jangan gunakan air keran karena dapat meninggalkan mineral yang menyebabkan penumpukan pada kaca. Kemudian menjaga kelembapan. Simpan di tempat yang kering, kemudian jaga agar tidak terpapar kelembapan yang tinggi. Hindari menyimpan hemositometer di tempat yang lembab terpapar langsung oleh sinar matahari karena dapat merusak komponen kaca dan lainnya. Kemudian pemeriksaan rutin. Yang pertama, periksa bagian grid secara rutin. Periksa apakah grid masih dalam kondisi baik atau tidak. Pastikan pola grid masih jelas terlihat untuk memudahkan perhitungan. Yang kedua, periksa kualitas kaca. Pastikan tidak ada goresan maupun retakan pada kaca karena dapat mempengaruhi akurasi pengukuran. Yang ketiga, periksa kedalaman chamber. Pastikan kedalaman chamber tetap sesuai standar dan tidak ada penyumbatan yang dapat mengganggu pengisian sampel. Next. Kemudian, lakukan penyimpanan dengan benar. Simpan hemositometer pada kotak pelindung yang sudah disediakan dengan aman. Kemudian, hindari benturan atau guncangan. Pastikan alat tidak
terjatuh atau terbentur benda keras yang dapat merusak komponen. Kemudian kalibrasi rutin. Kalibrasi alat secara berkala, lakukan kalibrasi setiap 6 bulan sekali atau lebih sering. Jika merasa perhitungan sel tidak akurat, kemudian gunakan standar yang tepat. Gunakan larutan standar atau kontrol sel untuk kalibrasi agar hasil perhitungan tetap valid. Kemudian, penanganan dengan hati-hati. Hindari paparan langsung terhadap sinar matahari. Jangan biarkan hemositometer terpapar sinar matahari secara langsung karena dapat merusak komponen kaca atau bahan lainnya. Yang kedua, jaga agar tidak terpapar bahan kimia berbahaya karena jika tersentuh bahan kimia, ya dapat merusak dari komponen kaca tersebut. Next. Kemudian kalibrasi. Yang pertama, pastikan kaca hemositometer tidak retak atau gores dan cek grid kotak dengan mikroskop untuk melihat apakah ukuran masih jelas atau tidak mengalami deformasi. Yang kedua, verifikasi dimensi grid. Gunakan mikrometer standar atau slide kalibrasi untuk membandingkan ukuran grid dengan standar. Grid pada Neubauer Improved Hemositometer misalnya memiliki ukuran kotak besar 1 mm, kemudian kotak kecil area eritrosit 0,04 mm, kemudian kedalaman chamber 0,1 mm. Jika ada penyimpangan, alat harus diganti atau diperiksa ulang. Next. Yang ketiga, uji pengisian dan distribusi sampel. Gunakan larutan standar dengan konsentrasi sel yang diketahui, misalnya larutan lateks atau kontrol sel darah. Isi chamber dengan pipet yang benar untuk memastikan distribusi merata. Amati di bawah mikroskop apakah sel tersebar dengan baik tanpa gelembung udara atau aglomerasi. 4. Perhitungan dan validasi hasil. Hitung jumlah sel menggunakan rumus standar, yaitu konsentrasi sel sama dengan jumlah sel dihitung dikali faktor pengencer dibagi dengan volume yang dianalisis. Kemudian bandingkan hasil dengan nilai referensi untuk melihat apakah ada penyimpangan. Next. Selanjutnya, kalibrasi pipet yang digunakan. Pipet yang digunakan untuk mengisi hemositometer juga harus dikalibrasi agar volume sampel yang dimasukkan konsisten. Yang keenam, pencatatan dan pemeliharaan. Setiap hasil kalibrasi harus dicatat dalam log laboratorium. Jika ditemukan ketidaksesuaian, hemositometer harus diperbaiki atau diganti. Next. Kelebihan dan kekurangan alat hemositometer. Kelebihan yang pertama yaitu akurasi tinggi dalam perhitungan manual. Yang kedua, dapat digunakan untuk berbagai jenis sel. Yang ketiga, tidak memerlukan daya listrik atau perangkat lunak tambahan. Yang keempat, biaya lebih terjangkau dibanding dengan metode otomatis. Yang kelima, dapat dikombinasikan dengan pewarnaan sel. Kekurangannya yang pertama, memakan waktu dalam perhitungan. Yang kedua, tingkat akurasi bergantung pada keterampilan pengguna. Yang ketiga, sulit digunakan untuk sel dengan ukuran ekstrim. Yang keempat, kemungkinan adanya kesalahan pemipetan dalam pengambilan sampel. Yang kelima, kurang efisien untuk pengujian dengan volume besar. Next. Review jurnal. Yang pertama, penulisnya Revangnem, Toyunporn, Ido, dan Dongguli. Judul dan metode multi-volume hemositometer. Dua metode perhitungan yang digunakan. Yang pertama, Fillet Volume Cell Counting, FVCC, dan yang kedua, metode multi-volume cell counting, MVCC. Pembahasannya, hemositometer konvensional memiliki keterbatasan dalam pengukuran konsentrasi sel. Jika jumlah sel terlalu tinggi atau rendah, sampel harus diencerkan atau dikonsentrasikan kembali agar dapat dihitung dengan akurat. Hal ini memerlukan waktu tambahan dan meningkatkan kemungkinan kesalahan. Hemositometer multivolume yang
dikembangkan dalam penelitian ini menawarkan solusi dengan menyediakan beberapa ruang berukuran berbeda sehingga dapat menyesuaikan ukuran berdasarkan konsentrasi sel yang ada. Next. Dua metode yang diuji menunjukkan hasil yang berbeda. Yang FVCC tetap menggunakan metode tradisional dengan menghitung sel dalam ruang yang berbeda secara individual. MVCC menawarkan pendekatan yang lebih efisien dengan menghitung sel berdasarkan kemiringan pertumbuhan jumlah sel di berbagai ruang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode MVCC lebih unggul karena mampu mengurangi jumlah total sel yang perlu dihitung hingga 62,5% sekaligus tetap mempertahankan tingkat akurasi tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa hemositometer multivolume dapat meningkatkan efisiensi dalam perhitungan sel di laboratorium. Sebelumnya, kesimpulan, penelitian ini berhasil mengembangkan hemositometer multivolume yang mampu memperluas rentang pengukuran konsentrasi sel dari 5 kali 10 hingga 10 pangkat 6 sel per mili tanpa memerlukan penyesuaian ulang sampel. Model MVCC terbukti lebih efisien dibandingkan metode konvensional karena mampu mengurangi jumlah sel yang perlu dihitung hingga 62,5% sehingga lebih hemat waktu dan tenaga. Oleh karena itu, alat ini berpotensi menjadi inovasi yang bermanfaat bagi laboratorium dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi perhitungan sel. Next. Next. Jurnal yang kedua yaitu ditulis oleh Neni Oktiani, kemudian Fahrian, dan Ahmad Muhlisin. Judul dan metode akurasi hitung jumlah eritrosit, metode manual dan metode otomatis. Perhitungan jumlah eritrosit, metode manual menggunakan hemositometer dan mikroskop, dengan metode otomatis menggunakan Midray BC 3200 Auto Hematology Analyzer. Pembahasan hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kontrol darah tinggi, rata-rata jumlah eritrosit dengan metode manual adalah 7,08 juta mikron, sedangkan metode otomatis menunjukkan rata-rata 7,03 juta mikroliter. Pada kontrol darah normal, metode manual menghasilkan rata-rata 4,50 juta mikroliter, sementara metode otomatis menghasilkan 4,4 juta mikroliter. Untuk kontrol darah rendah, metode manual menunjukkan rata-rata 1,72 per mikroliter. Dan metode otomatis menunjukkan 1,67 juta per mikroliter. Kesimpulan, analisis statistik menunjukkan tidak adanya perbedaan signifikan dalam akurasi antara metode manual dan otomatis dalam perhitungan jumlah eritrosit. Kedua metode dapat digunakan secara efektif dalam perhitungan eritrosit, namun metode otomatis menawarkan efisiensi waktu dan kemudahan dalam proses perhitungan. Terima kasih kepada seluruh pemateri atas presentasi yang telah disampaikan. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita semua. Dengan demikian, sesi presentasi telah selesai. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerja sama semua pihak. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam memandu acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.